Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 21 Oktober 2021. Pada edisi ini, kita akan ngebahas nih, merecapitulation kira-kira apa sih pergerakan IHSG yang menarik pada perdagangan kemarin tanggal 19 Oktober 2021 serta kira-kira emiten apa yang menarik ditradingkan pada perdagangan hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham harian 21 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian tanggal 19 Oktober sebelum Maulid ya, sebelum Maulid adalah rata-rata merah gitu. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hari lalu IHSG mengalami hijau. Jadi ini bisa dibilang koreksi normal dari setelah beberapa hari sebelumnya itu IHSG soloran naik terus. Composite minus 0,04% atau IHSG minus 0,04%. LQ45 minus 0,13%, Kompas 100 minus 0,13%, dan yang positif hanya indeks DBX dan Pevindo 25 positif 0,51% dan 0,37%. Secara overall bursa mengalami koreksi atau merah normal sebenarnya, ini standar dan wajar karena masih minus 0,04%. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan tanggal 19 kemarin, yaitu ada GWSA, IATA, SWAT, Petis, Hedit, Polu. Lalu untuk top loser ada Uang, Digi, GSMF, INPP, TALF, dan Life. Berikut adalah pergerakan indeks atau pergerakan IHSG pada perdagangan tanggal 19 Oktober 2021. Di sini bisa dilihat, dia dia mencoba menutup gap dari ke 6.400, sekarang di 6.600 ya, 6.600. Padahal pada perdagangan di tanggal 18 Oktober dia positif. Perkiraan dari kita semua dengan volume yang seperti ini harusnya dibawa naik, diawali dengan awal sesinya udah oke. Tetapi ternyata dibawa turun. Sedangkan tidak ada distribusi yang terjadi pada area ini. Ini menggambarkan bahwa kalau tidak ada distribusi yang dibawa turun, berarti akan siap dinaikkan. Entah itu hari ini ataupun besok, yang jelas akan mencoba membentuk gap. Lihat, di sini terjadi accumulation sangat besar dengan ditandakan dengan naik. Tapi di sini terjadi pembuangan kembali, turun lagi. Jadi dia cuma akumulasi tipis di sini, akumulasi tipis. Lalu setelah itu penutupan di bawah rally naik sama dengan hampir pembukaan di sini, nah hampir sama daerah sini. Jadi apakah hari ini IHSG akan hijau atau merah? Ya. Dengan kondisi seperti ini, terakhir adalah membentuk candle continuous. Dengan membentuk candle continuous, maka dia akan melanjutkan tren naiknya. Setidaknya menuju ke daerah sini. Menuju sini. Dengan asumsi bahwa dia ada ini dan ini belum keluar barangnya, dan di sini malah akum tipis lagi, maka potensi untuk membentuk gap pada perdagangan hari ini cukuplah tinggi. Ini adalah top foreign buys dan foreign sell, yaitu ada BEX, FREN, BBRI, SIDO, dan Pegas. Ada Buka untuk selnya, ada Behit, BCCI, BCIC, FREN, dan BBCA. Lalu berikutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Karena ini 2 hari ya, dari tanggal 19-20, maka inilah beberapa yang menarik. Yang pertama, Bursa Asia Hijau, IHSG
IHSG. IHSG cetak rekor tertinggi besok, artinya pada perdagangan hari ini, gitu, Kamis. Berita dari CNBC Indonesia, mayoritas bursa saham Asia menghijau pada perdagangan Rabu 20 Oktober 2021. Bahkan ada yang melesat lebih dari 1%. Sementara itu, pasar saham dalam negeri libur Hari Raya Maulid Nabi hari ini, tanggal 20 kemarin. Seandainya tidak libur, indeks harga saham gabungan tentu juga berpeluang mengalami kenaikan. Tapi apakah sekarang mengalami kenaikan? Jawabannya sebenarnya lebih ke 60% iya, 40% enggak. Kenapa 40% enggak? Ini tidak terlepas dari Singapura yang mengalami krisis ya. Singapura yang mengalami krisis karena dia benar-benar bersebelahan dengan Indonesia. Jadi kurang lebihnya itu akan terdampak walaupun tidak terlalu signifikan ya dibanding kalau misalkan bursa dunia seperti Amerika. Tapi Asia dengan berita positif seperti ini bisa menjalani salah satu potensi gap ya, menjadi mendukung support menjadi potensi gap berikutnya. Lanjut, berita dari CNBC Indonesia, peluang bisnis MTDL investasi ke startup dan data center. Direktur Metrodata Electronics Agus Honggo Widodo menyebutkan di masa penerapan PPKM dan pandemi ini, penjualan komputer dan komponen terkait masih mencatatkan kenaikan baik di segmen laptop, PC, desktop, hingga ponsel pintar, sehingga mampu menopang kinerja korporasi. Ya, ini tidak bisa disalahkan karena kenapa? Karena bahwa seperti kebutuhan-kebutuhan laptop, PC, desktop hingga ponsel itu sudah menjadi sudah menjadi keharusan di dalam menyambut revolusi industri 4.0 yang dicanangkan tentunya oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Dengan hal ini, maka MTDL bisa yang namanya menambah pendapatan dengan cara dia berinvestasi ke bagian startup dan data center. Ini suatu berita positif atau sentimen positif ke arah MTDL itu sendiri. Berikutnya, berita dari kompas.com. Garuda dikabarkan bakal pilot manajemen buka suara. Isu PT Garuda Indonesia bakal dinyatakan pilot semakin santer. Kondisi tersebut tak terlepas dari utang BUMN maskapai penerbangan ini yang sudah menggunung. Belum lagi kondisi keuangan semakin berdarah-darah akibat pandemi COVID-19 yang berimbas pada perjalanan udara menjadi terbatas. Ya, ini salah satu kabar negatif ya tentunya untuk para pemilik emiten dari penerbangan yaitu GIA, GMFI gitu ya. Atau dan sejenisnya lah. Ini kalau memang dinyatakan pilot ini menjadi kabar ya. Soalnya gua pribadi sebenarnya ini adalah kabar apa ya? Gua selalu suka dengan emiten Garuda. Kenapa? Karena dia maskapai nomor 1 di Indonesia serta kompetitornya itu belum ada yang ngelantai di bursa. Case-nya itu mungkin mirip-mirip sama pupuk nanti ya, pupuk Altim ataupun Pertamina minyak kayak gitu. Kalau minyak mungkin udah ada ya. Yang belum ada Bank Syariah Indonesia, yang belum ada kompetitornya. Jadi sebenarnya potensinya itu sangat-sangat luar biasa besar. Tetapi karena pada beberapa waktu lalu manajemennya buruk, menutup utang dengan utang, menggunakan skema Ponzi, akhirnya kelabakan pada masa pandemik seperti ini, di mana penerbangan dibatasi, bahkan untuk penerbangan dalam kota aja ataupun penerbangan kota-kota antar kota itu menggunakan PCR, di mana biaya PCR kadang lebih mahal dibandingkan dengan tiket itu sendiri, yang membuat rakyat itu sendiri malah udahlah naik bis aja lah gitu. Jadi ini salah satu pendapatan income dari Garuda pun akhirnya menurun gitu. Semoga ada kabar bahagia untuk para penyimpan investor dari emiten GIA atau GMFI dan juga untuk para karyawannya biar tidak gusar seperti ini. Lanjut. Berita terakhir, resmi Abu Dhabi sebagai investor GoTo. Luar biasa sih ini. Berita dari CNBC Indonesia.
GoTo Group, ekosistem digital yang mengklaim terbesar di Indonesia, menandatangani perjanjian dengan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yang menjadikan ADIA memimpin penggalangan dana pra-IPO GoTo dengan investasi sebesar 400 juta US dollar. Ini menjadi salah satu kabar positif ya, menjelang GoTo akan IPO di tahun 2022 nanti. Dengan masuknya investor asing, ini menjadikan mungkin seperti ya kayak Newcastle Club ataupun kayak Citizen Club ataupun kayak PSG Club gitu ya. Di mana dengan injektor investasi pihak Arab sana, pihak Timur Tengah sana ke salah satu platform gitu ya, misalkan seperti ini menandakan bahwa dia akan bakar uang sebanyak mungkin. Duit mereka udah banyak. Dia nggak segan-segan untuk membakar uang gitu. Untuk apa? Untuk lebih ke perusahaannya, ke manajemen seperti kayak di bola-bola. Dan ini menjadi kabar positif untuk para pencari atau misalkan yang mengincar emiten GoTo. GoTo sampai walaupun gue belum melihat prospektusnya ya, tapi dengan berita hype yang luar biasa tinggi, setidaknya ya pada awal-awal nanti sesi bahwa IPO di bursa dan lantai itu akan beberapa hari akan mengalami auto reject atas sih. Itu gue percaya sih mengenai ini. Karena beritanya benar-benar hype banget, banyak yang tertarik ke sana, lalu melakukan akuisisi dan lain sebagainya macamnya. Ini artinya membuat GoTo menjadi salah satu emiten yang patut diperhitungkan pada 2022 nanti. Dan ini adalah analisis teknikal harian pada perdagangan hari ini, tanggal 21 Oktober 2021. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator MACD, Moving Average Convergent Divergent, dan indikator Relative Figure Strength Index. Apa itu? MACD itu sendiri adalah untuk melihat ke tren. Cara membeli dan jualnya itu pun mudah dengan menggunakan prinsip Golden Cross dan Golden Dead Cross. Lalu yang kedua adalah figur. Kalau figur itu sendiri sebenarnya mirip-mirip kayak MACD, di mana metode beli dan jualnya menggunakan yang namanya Golden Cross dan Golden Dead Cross. Perbedaannya, MACD masih bisa terkena yang namanya false breakout atau kenaikan palsu. Tetapi kalau relative strength figure index itu tidak akan pernah terkena ya yang namanya false breakout kayak gitu, karena benar-benar udah dikalkulasi dengan matang dengan tentunya beberapa perhitungan-perhitungan. Cara bacanya, lihat ini ada tabel merah, terus ada tabel hijau, ada garis, ada garis. Kalau untuk MACD, beli itu adalah saat satu batang dan di sini di bawahnya garisnya mengalami persilangan. Itu adalah titik terbaik untuk membeli. Dan titik terbaik untuk jual itu adalah saat dia berada di puncak dan ininya melakukan persilangan kembali di atas bentuk barnya, bar chartnya. Maka itu adalah terbaik untuk melakukan beli dan jual atau istilah Golden Cross, Golden Dead Cross. Sedangkan kalau misalkan figure, relative strength figure index itu adalah prinsipnya sama, beli waktu persilangan nih sama nih kurang lebih. Terus jual dia di sini. Lihat. Dia mengalami false. Ini istilah false-nya ya. False-nya di sini ternyata dia false, masih mengalami kenaikan di sini. Lihat, bisa jual di sini terus beli lagi di sini, jual lagi di area sini. Itu perbedaan dari MACD sama relative strength figure index. Jadi ada false breakout di sana yang bisa dideteksi oleh figure tapi tidak bisa dideteksi oleh MACD. Digabungkan akan menjadi suatu senjata yang powerful. Beli di 302 sampai 304, cut loss di 298, jual di 308 sampai 312. Selanjutnya pola. Pola juga masih ya. Di sini pola bisa dilihat masih mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan walaupun figurnya sudah mengalami penurunan. Jadi di sini akan mengalami kecenderungan turun dulu pada awal sesi dari pola. Jadi teman-teman bisa beli di 157 sampai 158.
cut loss di 152, jual di 161 sampai 163. Lalu untuk ini yang ketiga adalah emiten swap yang pada perdagangan kemarin itu berada di posisi top gainers. Lihat, tidak ada merah sama sekali hijau, tapi hijaunya sudah mulai menurun. Dan ini ditandai dengan golden dead cross ini ya. Jadi ini bisa turun dulu atau bisa naik sesaat sebelum dia turun. Jadi bisa dimanfaatkan untuk copet-copet pada awal-awal sesi. Beli di 150 sampai 160, cut loss di 142, jual di 168 sampai 184. Terakhir yaitu adalah Bank BCA. Bank BCA ini menjadi emiten menarik untuk diperdagangkan pada hari ini. Kenapa? Karena garisnya masih ada di bawah dan dia menuju ke atas. Jadi potensi hijaunya masih tinggi dan ini lihat, walaupun di sini ini belum nyerempet ya, menggambarkan golden dead cross atau bisa juga kebuka kembali ke atas. Jadi potensi untuk naik atau untuk copeto masih tinggi untuk emiten BBCA. Beli di 7.400 sampai 745, cut loss di 7350 dan jual di 7525 sampai 7550. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan sebaik mungkin. Ingat, seorang trading harian tidak akan pernah menyimpan emiten tersebut untuk dienapkan beberapa hari. Terapkanlah strategi cut loss karena itulah merupakan strategi krusial jika lu pengen yang namanya trading seperti itu. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.